搏杀搏射搏杀搏杀。Ya, kasih tahu ya. Polos itu. Yes, cardio. Siap, kondisi protein tinggi.
apa ya sekarang itu ya? Masih bisa latihan katanya. Lu yang bilang bisa latihan. Terus bilang apa? Kita pengurus enggak? Kita pengurus. Oh, Mungkin nggak apa-apa kan untuk kita ada sama cewek-cewek. ini adalah pertama kali saya diet tanpa menggunakan kopi. Jadi yang dulu biasanya saya kan konsumsi kopi, sekarang ini diet pertama nggak pakai kopi. Kalau boleh dibilang sama aja sih, nggak terlalu banyak berpengaruh.
pengen kering terus ya kita harus pertama jaga pola makan, latihan, sama istirahat. Cuman itu aja sih, gak ada rahasia-rahasia yang lain. Jadi konsistensi itu menjadi kunci semuanya. Halo bro, ya yang lainnya pada pencoblosan, kalau saya nggak ada di daerah saya, nggak ada. Kota Jogja kota nggak ada pilkada. Seminggu minimal 4 kali. Tiap hari lebih bagus. Kalau saya tiap hari. Sendirian karena ini kondisinya kita lagi tutup. Kalau nggak sendirian ya nggak berani saya buka baju. Oh, sepi ya. Member di sini untuk umumnya 300.000, untuk mahasiswa 265. Fasilitas komplit, treadmill banyak, ada area indoor yang AC, lalu semi outdoor. Kita yang semi outdoornya juga lagi diperluas sama outdoor. Jadi outdoor itu memang kita lain daripada yang lain, jadi teman-teman bisa sambil jemur sambil latihan. Pas nih sama sekarang nih musim-musim pandemi, jadi bisa jemur. Halo Mas Widi, ayo latihan lagi. Ayo boleh yang mau mampir. Kita di sini insidentilnya cuma 50.000.
Kadang sering ada pertanyaan kok senang banget treadmill. Karena buat saya treadmill atau kardio jalan itu adalah hal yang paling mudah kita lakukan. Dan kita bisa melakukannya sampai kita tua nantinya. Saya sadar ketika saya tua, yang bisa saya lakukan olahraga ya misalkan saya udah nggak bisa ngangkat berat, saya bisa jalan. Dan plusnya lagi, ketika kita melakukan kardio, yang habis yang sini nih, lemak bagian sini habis. Ya, saya nggak pakai suplementasi. Saya kardio maksimal 45 menit. Saya kalau pas lagi nggak atau lagi santai gitu ya, itu 30 menitan. Bedanya cuma 15 menit aja. Saya setiap kali habis latihan pasti kardio. Paling Sabtu Minggu aja kadang-kadang saya nggak kardio karena waktunya buat keluarga. Tapi kalau latihannya tetap. Supaya ototnya berserat. Nah kalau berserat, dia yang pertama level fatnya harus benar-benar kecil. Lalu durasi ngatur pola makannya lebih panjang, jadi lebih ke konsisten. Jadi kalau serat dia lebih ke latihan yang konsisten, diet yang konsisten, itu kuncinya kalau kita mau serat. Tapi kalau cuma mau vascularity, latihan yang keras, diet nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau serat berpengaruh dia. Natural tapi sadis. Tipsnya itu tadi, konsistensi. Buat teman-teman pilih diet yang pas buat teman-teman lakuin sehingga teman-teman tuh bisa panjang dietnya. Harus enjoy dietnya. Kalau ketika teman-teman ngelakuin diet cuma 2 minggu habis itu ngerasa nggak suka, ya tinggalin aja. Cari metode-metode pendekatan diet yang cocok dan teman-teman bisa suka, enjoy itu loh. Ya, berarti setiap latihan beban setelah itu kardio bang. Ya, saya setiap setelah latihan beban kemudian saya tutup dengan kardio. Dua-duanya, pola latihan dan pola makan. Sekarang kalau misalkan kita makan 1500 kalori tapi kita latihannya tidak melebihi 1500, ya kan sama aja, jadinya surplus. Tapi kalau kita makan misalkan 2500 kalori lalu kita exercise ngabisin 3000, ya jadinya kan diet hitungannya. Saya pakai susu, kebetulan saya nggak suka susu ya, jadi memang dari dulu saya jarang mengkonsumsi susu.
hampir nggak pernah malah. Makanan apa yang bagus buat otot biar cepat besar? Tergantung mau besarnya seperti apa. Kalau cuma mau gede-gede doang, makan aja sembarang. Tapi kalau cuma pengen gede tapi ada detail-detailnya dikit, naikin kalori tapi tetap clean, dalam artian nggak gorengan, terus kalorinya juga nggak terlalu berlebihan, naik dikit nanti turunin, naik dikit turunin, kayak gitu. Loading, saya jarang loading yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu enggak. Hanya kalau pas mau hari H itu ya, kalau misalkan saya lapar saya makan gitu aja. Terus makannya juga nggak terlalu berlebihan, karena saya juga diet itu nggak cuma untuk pas mau tanding aja. Pas mau tanding itu kita loading banyak, ngawur, nanti 3 hari kemudian setelah tanding badannya jadi rusak. Nah itu yang saya takutkan biasanya. Jadi saya pengen tetap setelah tanding 1 minggu 2 minggu kemudian badan saya tetap clean kayak gitu, six packnya tetap kelihatan. Tubuh kita yang kenalin, kita yang tahu. Orang lain nggak pernah tahu apa yang kita rasakan. Jadi teman-teman, ketika kita latihan, terus menjaga pola makan, diet, teman-teman harus bener-bener peka sama tubuh kita. Dirasain bener-bener tuh responnya kayak gimana. Setiap kali teman-teman trial, semakin teman-teman mengenal tubuhnya seperti apa. Oh, pakai ini ngefeknya seperti ini. Oh, kalau dibikin gini jadinya seperti ini. Nah, itu jadi satu, kalau menurut saya sih jadi kayak apa ya namanya ya, games gitu loh. Ya pasti yang kayak gimana gitu loh. Jadi kita semangat terus tuh buat ngatur pola makan, ngatur pola latihan juga. Saya makan untuk memenuhi kebutuhan protein itu pakai ayam. Saya biasanya tiap hari. Kemudian di akhir minggu saya makan ikan, pergi ke pantai makan ikan. Tapi saya biasanya paling suka itu makan kepala ikan. Jadi di akhir minggu saya selalu menyempatkan diri buat makan ikan. Jadi saya ambil gurihnya itu dari ikan, ambil asinnya dari ikan. Recommended susu yang bagus, semuanya bagus. Susu yang bagus atau whey semuanya bagus, karena kan itu nutrisi tambahan ya. Tapi yang paling bagus the real foodnya. Berapa kilo? Nggak nyampe 1 kilo, paling sekitar 700, 800 sampai 900 gram per hari, nggak terlalu banyak. Nah itu protein telur oke juga tuh, tempe juga bagus. Insya Allah goyang Indramayu. Saya ya sama nasi merah sama sayur, cuman sayur saya kadang-kadang aja karena bikin begah perut saya, kayak kembung gitu loh.
kayak ada gasnya, jadi buat saya nggak nyaman terlalu banyak mengkonsumsi sayur, baik itu brokoli, sawi, bayam. Saya cari seratnya udah dapet dari nasi merah. Badan udah kering, masih banyak keringatnya. Nah, ini nih banyak. Oke, ini pas nih. Jadi saya biasanya kalau berat badan saya turun atau rendah, level lemaknya turun, saya keringatnya banyak. Tapi kalau pas level fatnya saya tinggi dari yang biasanya, saya nggak terlalu banyak berkeringat. Ada yang tahu nggak teman-teman apa? Ini sudah 26 menit. Nah, saya konsumsi putih telur sehari hampir 50 butir. Oke, kebetulan sebelah saya. Oke, itu nggak apa-apa ya bang, tiap hari dikonsumsi. Nah sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman, nyaman nggak badannya, enjoy nggak? Kalau sudah dilakukan selama 1 tahun, berarti enjoy, berarti bagus buat badannya teman-teman. Itu aja. Kadang kan kalau kita konsumsi satu makanan, efeknya itu kan 3 hari baru kelihatan, misalkan ada alergi apa kan kelihatan tuh, nggak usah diterusin. Jerawat jadi jerawatan gitu kan, jangan diterusin. Saya konsumsi protein yang cocok buat saya dan saya enjoy. Ketika saya enjoy, saya menikmati, akhirnya saya bisa konsisten. Saya tinggi 168, berat 58. Nah, itu dia Muscle Max ID. Jawabannya tuh karena kadar air di tubuh lebih tinggi dan keringat fungsinya mendinginkan suhu tubuh benar. Jadi pada saat kita low, badannya kadar fatnya itu rendah, badan kita kan panas, jadi keringat kita keluar terus. Bener. Thank you. Nah, biar mau di blender atau dimakan langsung, monggo teman-teman, mana yang nyaman. Toh juga masuk ke dalam tubuh kan, nanti tetap dia jadi bubur, tetap diolah, tetap dibikin cairan, kemudian diserap. Diserapnya kan nggak dalam bentuk bongkahan-bongkahan atau potongan-potongan gitu.
Tiap bisa angkat beban saya langsung kardio. Saya nasi putih nggak makan, saya suka nasi merah karena saya nyari seratnya. Body fatnya saya belum ukur. Oh iya ya, monggo kalau buat teman-teman memang pengen punya pengalaman lain, pengalaman lebih untuk memakai steroid, ya monggo. Itu kan semua pilihan ya. Punya pilihan, punya tujuannya masing-masing. Gak masalah sih kalau mau pakai, ya silahkan. Tubuh kita nggak bisa menyerap banyak protein tanpa dibantu dengan roid, bener nggak bang? Kalau saya sih mikirnya gini ya, ketika kita latihan yang keras, sebenarnya kita latihan itu kan menyobek jaringan otot, jadi ototnya rusak. Ketika otot rusak, dia perlu perbaikan. Nah, ketika dia memperbaiki atau dalam masa perbaikan, dia butuh namanya protein. Jadi semakin rusak ototnya, kebutuhan proteinnya semakin banyak dan penyerapannya akan semakin bagus. Nah, salah satu fungsi kita konsumsi serat adalah membersihkan dia pori-pori penyerapan kita, reseptor-reseptor penyerapan, biar lebih maksimal. Latihannya yang keras aja. Kadang-kadang kalau kita sering kerja berat, itu pernah kerja berat kan lapar banget itu. Nah itu tubuh itu butuh seperti itulah. Jadi ketika kita kasih latihan yang keras, dia pasti butuh protein yang banyak. Jadi kalau menurut saya sih nggak harus ya, nggak harus pakai itu. Cuman memang ada maksimalnya. Jadi nggak 100% nggak terserap apa yang kita konsumsi proteinnya. Otot 100 mungkin bisa cek video saya di YouTube, ada yang dia hanging yang tadi hanging tapi yang ke samping yang begini nih. Nah, terus kalau melihatin 100 jangan pakai beban yang terlalu berat, yang sedang saja. Kalau berat nanti ininya jadi tebel, jadi pinggangnya nggak bisa ramping dia. Perbaiki di pola latihannya. Jadi bang, tubuh saya stuck terus di 65, susah untuk naikin massa otot, tinggi 176. Apa yang perlu saya perbaiki jadi banyakin yang compound movement, gerakan-gerakan dasar, lalu full range of motion, dan flexing pada saat finishing. Jadi kayak kita main bicep, kita flexing nih, kita tahan 1-2 detik angkatan berat, tahan kayak gitu. Jadi itu melatih mind and connection kita, dilatih setiap hari, setiap kali latihan.
sehari berapa kali latihan, kadang 2 kali, kecuali Sabtu sama Minggu 1 kali. Channelnya Wayan Natural Fit, channel YouTube saya Wayan Natural Fit. Tapi saya kalau udah lagi latihan itu jarang, paling saya video aja terus langsung saya upload, saya nggak pernah edit-edit. Jadi ya videonya apa adanya. Saya tinggal di Jogja. Istirahatnya harus, saya tiap hari 2 kali juga. Saya kadang lemes, kurang asupan, ya itu bisa juga. Jadi satu lagi ya, kita latihan setiap hari. Selain asupan, kita juga harus memperhatikan mood. Jadi gimana sih cara bikin mood kita tuh baik, gimana sih cara bikin mood kita itu semangat. Biasanya kan orang-orang kan lebih ke makan ya, saya juga sama. Jadi saya makan yang menurut saya bisa bikin happy. Nah di sini biasanya saya tuh makan makanan yang buah-buahan, lebih ke buah-buahan. Itu yang bikin saya happy. Jadi saya semangat buat exercise. Terus setiap kali saya latihan, saya selalu berpikir saya nggak mau six pack saya ini hilang, perut saya ini hilang atau perut saya ini gendut gitu. Itu yang saya selalu tanamkan ke diri saya. Sekarang 37 menit. Nah itu ada yang jawab juga tuh dari Asrul, boleh seperti itu asal enjoy aja. Nah itu mood, terus cari temen partner yang bisa memotivasi kayak gitu. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya buat mood kita, motivasi kita. Lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Nah, kalau latihan saya sudah lama, sudah dari saya SMA sudah latihan, tapi memang latihan-latihan gitu doang. Terus mulai serius atau jaga pola makan itu di tahun 2014 sampai sekarang. Insya Allah kedepannya terus.
Tutup mas. Iya. Kita ada pilkada. Nanti buka jam 2. Iya. Saya. Nanti buka jam 2. Bukanya sampai malam. Iya. Ya, mari. Menu saya habis latihan sama. Kadang-kadang saya tambahin buah. Habis latihan tuh minunya sama, terus karena kalau kita lagi di jalan lihat buah tuh udah saya makan buah. Lebih ke nanas. Terus nanas juga nggak terlalu banyak karena bikin sebah. Lebih ke semangka. Sekarang lagi musim mangga, saya makan mangga. Pokoknya bikin mood saya tuh happy lah. Itu aja, biar sorenya nanti bisa latihan lagi. 5 menit lagi. Sekarang 41. Ya, kutub karena ada pilkada. Insya Allah doain bisa buka di daerah Bogor. Halo, salam dari Kediri, Bagong, Kediri, Jatim. Salam kenal ya. Member per bulan di sini 300.000 untuk umum, 265 untuk mahasiswa. Enggak, saya setelah latihan beban terus kardio.
Oke, sekarang udah 45 menit. Makasih teman-teman udah nemenin saya buat kardio selama 45 menit.